Halo teman-teman ATL Indonesia, halo teman-teman tenaga kesehatan lainnya, perawat, bidan, apoteker, farmasi, fisioterapi, elektromedik, sanitarian, nutrisionis, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Kali ini kita membahas mengenai soal-soal berbasis kompetensi bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Ini sudah bagian 40 soal-soal yang saya buat. Kali ini kita membahas COVID-19. Yang mana dalam COVID-19 ini kita membahas mengenai penularan, istilah, penanggulangan, spesimen, dan uji laboratorium. Jadi sebanyak 20 soal yang kita bahas. Persiapan buat teman-teman yang akan melakukan uji SKB CPNS atau TKB CPNS. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dengan soal-soal mengenai COVID-19 ini, karena lagi trending di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kita mulai nomor 1. Virus yang sedang hangat dibicarakan Maret 2020 yaitu COVID-19. Virus ini diklaim pertama kali terjadi wabah di negara Cina. Yang A Shanghai, yang B Wuhan, yang C Hunan, yang D Guangdong, yang E Shandong. Jadi jawabannya adalah pasti teman-teman tahu, Wuhan. Jadi di Wuhan inilah, di kota Wuhan inilah yang pertama kali terjadi dan banyak sekali korban berjatuhan akibat virus COVID-19, yang mana dulu diklaim namanya corona. Kita pindah lanjut ke nomor 2. Menurut WHO, cara penularan yang efektif dari virus corona COVID-19 adalah yang A melalui produk darah yang terinfeksi baik whole blood maupun produk plasmanya, yang B melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika yang terinfeksi virus bersin atau batuk, lalu menyebar lewat sentuhan hidung atau mulut pasien lain. Yang C melalui kontak seksual pada pria dan wanita yang berganti pasangan sehingga kontak penularan melalui cairan kelamin. Yang D melalui gigitan serangga yang infektif dalam tubuhnya. Yang E melalui gigitan anjing atau serigala yang terinfeksi oleh virus tersebut pada wilayah kaki pada umumnya. Ini soal saya rilis di soal sebelumnya, tapi saya keluarkan kembali untuk melengkapi COVID-19. Jawabannya adalah melalui tetesan kecil dari hidung biasanya beringus atau keluar cairan sekret, atau dari mulut ketika terinfeksi bersin itu di hidung keluar cairan, atau batuk keluar cairan dari mulut, lalu menyebar lewat sentuhan. Jadi tersentuh tangan, lalu tangan tadi memegang hidung atau mulut si pasien tadi yang kena tadi. Jadi penularannya sebenarnya melalui sentuhan tangan atau melalui jarak berdekatan dalam hal berkomunikasi atau berbicara. Yang mana tadi salah satunya bersin atau batuk. Pindah kita lanjut ke nomor 3. Yang dimaksud dengan COVID-19 adalah A. Coronavirus Disease 2019, yang B. Coronavirus Deficiency 2019, yang C. Coronavirus Defect 2019, yang D. Coronavirus Demensial 2019, yang E. Coronavirus Differential 2019. Jadi kalau teman-teman tidak tahu mungkin asal jawab, tapi sebenarnya jawabannya adalah Coronavirus Disease 2019. Co itu corona, V itu virus, D itu disease, yang 19 adalah 2019. Yang mana kasusnya ini ditemukan sebenarnya di akhir tahun, di sekitar 2019, dan mulai marak di awal tahun, dan boomingnya bulan Februari Maret yang terjadi di Wuhan, dan saat ini menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Masih kita fokus ke COVID-19. Upaya untuk menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia. Jarak yang dianjurkan sekitar 2 meter merupakan istilah dalam COVID-19 adalah
Yang A karantina, yang B social distancing, yang C isolasi, yang D lockdown, yang E self-limiting disease. Jadi jawabannya adalah social distancing. Jadi social distancing ini menjaga jarak kata kuncinya. Satu dengan lainnya kurang lebih 2 meter. Sehingga dropletnya itu tidak menyembur atau tidak kena, tidak terhirup atau tidak terisap oleh mulut atau hidung satu sama lain, terutama dari si penderita ke orang sehat. Hingga lanjut kita ke nomor 5. Nah, ini situasi di mana orang tidak diizinkan masuk atau meninggalkan gedung atau area karena sebuah keadaan darurat. Protokol ini biasanya hanya bisa diajukan oleh seseorang dalam posisi otoritas seperti pemimpin negara atau daerah. Untuk wabah COVID-19 adalah yang A karantina, yang B social distancing, yang C isolasi, yang D lockdown, yang E self-limiting disease. Social distancing kan tadi sudah, ya sekarang jawabannya yang lain. Jadi jawabannya adalah lockdown. Lockdown ini adalah menutup atau mengunci atau tidak mengizinkan keluar masuk seseorang atau sekelompok orang karena untuk tujuannya adalah kondisi darurat untuk mengurangi atau menghindari atau mencegah penularan. Dalam hal ini adalah COVID-19. Pindah kita ke nomor 6. Penyakit yang menyerang orang dalam jumlah banyak dan terjadi di banyak tempat. Wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Merupakan istilah untuk yang A karantina, yang B epidemik, yang C pandemik, yang D endemik, yang E sporadik. Jadi jawabannya adalah pandemik. Nah, ini dan COVID-19 itu dinyatakan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, adalah pandemik. Jadi menyebar ke berbagai tempat, berbagai negara. Masuk Indonesia yang baru saja mulai masuk setelah di Cina terjadi penyebaran di Wuhan. Pindah kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 7. Istilah penyebaran penyakit yang menjangkit orang dalam jumlah besar yang terjadi di suatu wilayah atau populasi tertentu dinamakan yang A karantina, yang B epidemik, yang C pandemik, yang D endemik, yang E sporadik. Tadi kita sudah bahas pandemik, berarti yang lain jawabannya. Jadi jawabannya adalah endemik. Jadi endemik itu wilayah tertentu, endemis. Misalnya endemis malaria, jadi wilayah sana saja yang mengalami malaria. Jadi endemis itu adalah endemik, sama saja. Kita pindah lanjut ke nomor 8. Semua orang yang berasal dari negara yang sudah diyakini terjadi penularan antar manusia. Pemantauan pada kasus COVID-19 dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila orang tersebut sakit, sehingga bisa dengan segera dilakukan pengecekan. Itu adalah istilah untuk apa? Jadi di sini kita berkisah istilah-istilah. Yang A orang dalam pemantauan ODP, yang B pasien dalam pengawasan PDP, yang C suspek, yang D informed case, yang E super spreader penular cepat. Jadi jawabannya adalah orang dalam pemantauan. Jadi kalau orang dalam pemantauan atau ODP ini dia masih dipantau untuk mengantisipasi sakit. Jadi bila sehat nanti dilepas atau di istilahnya sudah aman seperti itu. Kita pindah lanjut ke nomor 9. Nah, ini apabila ODP sakit dengan gejala yang mengarah ke influenza sedang atau berat seperti batuk, flu, demam, dan gangguan pernapasan pada kasus COVID-19 adalah, ini si ODP-nya nih. Berarti kan tadi ODP sudah tidak bisa kita jawab, di sini yang A nih. Yang A orang dalam pemantauan, yang B pasien dalam pengawasan, yang C suspek, yang D informed case, yang E super spreader penular cepat. Jadi jawabannya adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Dia ini sakit tapi arahnya influenza, cuma dia mirip gejalanya dengan COVID-19 tapi dia belum tentu. Jadi disebut dengan pasien dalam pengawasan atau PDP.
Kita pindah langsung lanjut ke nomor 10. Apabila PDP, nah PDP lagi memiliki riwayat kontak dengan orang lain yang konfirmasi positif COVID-19. Jadi sudah PDP, riwayat kontak dengan positif COVID-19, maka disebut sebagai orang dalam pemantauan, yang B pasien dalam pengawasan, yang D suspek, yang D involved case, yang E super spreader atau penular cepat. Jadi jawabannya adalah suspek, karena dia sudah pernah kontak dengan orang yang positif. Dia sudah sakit dan pernah kontak dengan orang sakit, sehingga dikatakan sebagai suspek. Nanti dia suspek ini dilakukan pengambilan spesimen untuk uji laboratorium. Pindah kita lanjut ke nomor 11. Langkah memisahkan dan membatasi pergerakan orang sakit maupun sehat yang diduga memiliki penyakit menular seperti pada kasus COVID-19 untuk melihat apakah mereka benar-benar terinfeksi adalah yang A karantina, yang B epidemik, yang C involved case, yang D super spreader, menular cepat, menular super maksudnya, super cepat ini. Yang E lockdown. Jadi jawabannya adalah apa kira-kira teman-teman? Yakin sudah? Karantina. Jadi karantina ini upaya untuk memisahkan, membatasi karantina. Jadi supaya tidak ada percampuran antara yang sakit dengan yang sehat. Pada kasus saat ini yang kita hadapi adalah COVID-19. Tidak lagi, kita lanjut ke nomor 12. Memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif. Maka disebut apa istilahnya? A orang dalam pemantauan, yang B pasien dalam pengawasan, yang C suspek, yang D involved case, yang E super spreader, penular super. Jadi jawabannya adalah yang mana kira-kira teman-teman? Orang dalam pemantauan atau ODP. Jadi mirip-mirip dengan yang tadi. Nah, ODP. Dan kita lanjut ke nomor 13. Jadi istilah-istilahnya ini karena kalau kita melihat sekilas lumayan agak membingungkan. Kemudian, akibat pandemi COVID-19, maka terjadi suatu proses karantina pada penderita dan bahkan meliburkan orang yang sehat untuk tetap di rumah atau untuk menekan penyebaran virus tersebut. Menurut pakar kesehatan, ini bukan pakar kesehatan direkomendasikan karantina selama A 10 hari, B 12 hari, C 14 hari, D 16 hari, E 18 hari. Nah, yang saat ini sedang diberlakukan di Indonesia adalah 14 hari. Jadi 14 hari atau kurang lebih 2 minggu karantina. Jadi karantina dengan cara mengkarantina yang sakit di ruang perawatan di sebuah rumah sakit. Sementara yang sehat juga dikarantina dengan cara diliburkan bekerja sehingga di rumah saja. Diliburkan sekolah, diliburkan kuliah bagi mahasiswa, bagi siswa. Pindah lanjut kita ke nomor selanjutnya, nomor 14. Nah, ini kita masuk ke soal selanjutnya. Apabila pasien dinyatakan dengan hasil uji laboratorium positif, maka disebut dengan istilah yang A orang dalam pemantauan ODP, yang B pasien dalam pengawasan, yang C suspek, yang D involved case, yang E positif COVID-19. Jadi jawabannya adalah positif COVID-19. Jadi orang tadi suspek, dia sudah kontak dan terlihat gejalanya, pernah kontak dengan orang yang positif COVID-19, muncul gejalanya mirip, dia dikatakan suspek. Tapi begitu diambil spesimennya, diuji laboratorium, ternyata positif, maka dia disebut dengan positif COVID-19. Nah, ini sudah istilahnya final dari vonis diagnosis. Sebelum tahapan-tahapan tadi, sebelumnya suspekan, sebelumnya pasien dalam pengawasan, sebelumnya orang dalam pemantauan, nanti ada juga nanti orang sehat dalam pemantauan. Kita pindah lanjut ke nomor 15. Orang sehat yang saat dan atau dalam 14 hari datang dari negara atau wilayah terjangkit dan tidak ada gejala sakit, dia sehat. Disebut dengan istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, suspek, yang D involved case, yang E orang dalam risiko. Jawabannya adalah orang dalam risiko, ODR.
Tapi dia ini akan jatuh nanti ke dalam ODP atau PDP, tergantung nanti situasi yang akan datang, situasi dia bagaimana kelanjutannya. Jadi ini khusus untuk orang yang sehat tapi dia datang dari wilayah yang terjangkit tapi dia tetap sehat. Itu adalah orang dalam risiko. Nanti jatuhnya nanti ke ODP, PDP, nanti ke suspek. Seperti itu. Pindah lanjut. Nah, ini dia. Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan merilis inilah 4 kategori status penanganan pasien COVID-19. Ada ODP, kita ringkaskan yang tadi semuanya. Orang dalam pemantauan, orang yang status ODP belum menunjukkan gejala sakit. PDP, pasien dalam pengawasan, orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit virus corona, virus COVID-19. Suspek, orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit virus corona, COVID-19, dan melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Dia sudah pernah kontak. Nah, apabila dia ini diambil darah, lalu dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan uji laboratorium, lalu dia dinyatakan positif. Jadi tahapannya dari ODP, PDP, suspek, lalu positif. Positif inilah adalah diagnosis yang terakhir vonisnya. Kita pindah lanjut ke nomor 16, teman-teman. Pengambilan spesimen pada kasus COVID-19 dapat dilakukan dengan titik-titik pada pasien. Yang A, swab nasofaring, yang B, droplet, yang C, darah, yang D, serum, kemudian yang E, cairan ludah. Jadi sangat dianjurkan yang paling terbaik pada pasiennya. Ini kan kalimatnya pada pasiennya, yaitu swab nasofaring. Kalau droplet itu sudah didudukan pasiennya karena itu adalah cairan atau ludah atau ingus atau sekret yang keluar dari tubuh dia, tapi itu tidak tahu dari siapa. Droplet. Sementara darah tidak mendukung, serum tidak mendukung, cairan ludah juga sama dengan droplet. Jadi di sini langsung mengambil kepada pasien yang sudah dinyatakan suspek atau tadi PDP dengan melakukan swab nasofaring. Nah, inilah swab nasofaring. Swab nasofaring diambil dengan melakukan masukkan sebuah swab ke dalam hidung pasien sampai ke dalam di wilayah nasofaringnya. Nah, itu. Ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan. Kita pindah lanjut ke nomor 17. Berikut ini spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 untuk menentukan adanya virus tersebut dapat diambil pada titik-titik kecuali. Yang A, usap nasofaring, yang B, usap orofaring, yang D, sputum, yang D, bronchoalveolar lavage, yang E, urin. Jadi di sini yang tidak masuk untuk spesimennya adalah urin karena urin tidak ada terkait hubungannya dengan kejadian dari COVID-19. COVID-19 itu berada di area wilayah pernapasan dan pencernaan. Jadi di wilayah itulah yang kemungkinan bisa diambil, terutama di wilayah nasofaring yang paling utama. Atau nanti bronchoalveolar, jadi di lavage di bilasan dari bronchoalveolar. Sputum juga bisa dipakai. Orofaring juga bisa dipakai. Nasofaring yang paling bagus. Lanjut kita ke nomor selanjutnya, nomor 18. Sebelum 18 ini laboratory testing for 2019 novel corona yang saat ini yang disebut dengan COVID-19. Nah, ini ada pengambilan atau pengumpulan spesimennya itu dari respiratory material, nasofaringial, orofaringial, swab, kemudian sputum atau endotracheal aspirat atau bronchoalveolar lavage pada pasien. Nah, sementara untuk serum, serologi itu akut sampel dan konvalesen. Jadi ada pertama dan pada saat yang pertama yang akut, kemudian yang penyembuhan. Ini untuk khusus tertentu ini, tapi yang paling ideal nanti yang nomor 1. Kita pindah lanjut ke nomor 18, teman-teman ATL Indonesia, teman-teman kesehatan Indonesia. Pemeriksaan laboratorium untuk menentukan adanya COVID-19 dengan menggunakan teknik apa yang saat ini dilakukan oleh Kemenkes atau negara-negara lain. Yang A, aglutinasi dan RIA, yang B, rapid diagnostic test, yang C, ELISA dan RDT, yang D, fotometri dan ELISA, yang E, polymerase chain reaction and genome sequencing. Saat ini yang paling ideal dan memang deteksinya lebih sensitif dan lebih bagus
menggunakan teknik polymerase chain reaction dan genome sequencing. Jadi dua teknik inilah nanti yang deteksinya jauh lebih bagus. Saat ini yang tersedia, tinggal mengambil framernya, nanti bisa melakukan deteksinya ini. Sementara yang lain-lain masih belum bisa. Walaupun nanti dalam tahap selanjutnya nanti akan diolah uji laboratorium yang lebih praktis dan lebih murah. Karena PCR dengan genome sequencing ini biayanya mahal dan luar biasa. Sulitnya melakukan teknik ini, jadi harus belajar lebih intens dulu untuk menguasai ilmu ini untuk PCR, karena lumayan teorinya mabok, susah. Kemudian kita pindah lanjut ke nomor 19. Upaya pencegahan COVID-19 adalah sebagai berikut, kecuali sering mencuci tangan, menghindari menyentuh mulut, mata, dan hidung, karantina pasien dan meliburkan aktivitas di luar yang sehat, membatasi jarak satu sama lain dan menghindari kerumunan umum. Yang E, melakukan besuk pada keluarga yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah yang E, melakukan besuk pada keluarga yang sedang sakit di rumah sakit. Tidak dibenarkan karena situasi masih dalam kondisi waspada penularan COVID-19. Nanti terkait rumah sakit setelah soal berikut ini yang nomor 20. Nah, ini pemberlakuan aturan dalam sebuah rumah sakit untuk kewaspadaan COVID-19 sesuai rekomendasi WHO adalah yang A, meniadakan jam besuk atau berkunjung pasien di rumah sakit. Yang B, pasien hanya diperkenankan dijaga maksimal 1 orang saja. Bila terpaksa sekali harus 1 orang saja yang menjaga. Yang C, pengantar pasien rawat jalan maksimal 1 orang saja. Yang D, pengantar pasien IGD maksimal 1 orang saja. Yang E, mengizinkan anak kurang dari 14 tahun pengunjung rumah sakit mencuci tangan sebelum menjenguk pasien. Jadi jawabannya nomor 20 adalah yang E. Jadi yang E ini peraturan dalam kondisi normal tanpa adanya wabah COVID-19 memang tidak diperkenankan membawa anak-anak atau bayi untuk berkunjung membesuk pasien di rumah sakit. Jadi di sini ya tidak boleh anak-anak dibawa, apalagi dalam kondisi saat ini, kondisi wabah COVID-19, pandemik COVID-19. Nah itu teman-teman. Nah jadi ini soal-soal sudah saya rilis sebanyak 20 soal spesial buat teman-teman yang akan melakukan ujian SKB, TKB, CPNS. Itu saja. Nah ini contoh rumah sakit yang melakukan pencegahan COVID-19. Contoh ada selebaran atau pengumuman, mana pada prinsipnya dia mengikuti rekomendasi WHO. Pertama, tidak boleh besuk. Yang kedua, 1 orang saja penunggunya. Kemudian apabila penunggunya itu mengalami sakit demam pilek, itu tidak diperkenankan menunggu pasien atau diperiksa dulu. Kemudian di sini cuci tangan, sering-sering cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian anak usia kurang 14 tidak diizinkan berada di lingkungan rumah sakit. Nah itu saja teman-teman mengenai virus COVID-19 yang lagi pandemik dan lagi wabah di seluruh Indonesia, dan ada kewaspadaan dari Indonesia. Semoga mendapatkan pencerahan, dan apabila nanti keluar dalam soal tes SKB, TKB, CPNS, teman-teman bisa menjawabnya karena ada titik terangnya sedikit. Saya doakan semoga teman-teman nanti lulus SKB, TKB, CPNS dan diangkat menjadi PNS. Jangan lupa subscribe teman-teman. Salam kompetensi. Nantikan soal selanjutnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Bye.